Oke, hello guys. Ketemu lagi sama saya, Kurnia Wijaksana di Evolution Academy. Nah, di video kali ini saya akan mau membagikan kepada teman-teman sekalian strategi investasi Bitcoin yang cukup menguntungkan ya. Strategi ini simple banget. Saya akan kasih tahu cara untuk menerapkan strategi ini dan silahkan dicoba. Tapi as usual ya, ini bukan financial advice, disclaimer on. Tapi begitu udah tahu cara memakai strategi ini, yang kalian butuhkan cuma duit dan kesabaran. Rasio keberuntungannya lumayan besar, dan kita bisa coba langsung gitu ya. Nah, caranya gimana? Kita cukup pakai indikator satu aja di sini. Kita pakai yang namanya Relative Strength Index ya, atau RSI. Nah, aturannya gimana? Ini udah saya tulis di sini nih. Aturan main nih, jika nanti ada Bitcoin RSI di time frame satu harinya berada di nilai 30 atau di bawah 30, itu kita melakukan pembelian. Nah, definisi berhasilnya kalau setelah beli Bitcoin naik minimal 5%. Nah, gagal kalau setelah beli jadi nyangkut. Jadi sebelum naik 5% dia malah turun dulu dan nyangkut gitu ya. Itu kita bilang gagal. Kita akan coba di sini lakukan backtest ya, berhasil atau enggak nih. Ini kita pakai data-data ke belakang sehingga nanti dari data ke belakang ini bisa kita jadikan acuan untuk kedepannya kalau ada situasi yang mirip-mirip lagi di masa depan bisa kita manfaatkan gitu kan, lumayan buat investasi jangka panjang gitu ya, atau buat DCA ya kan. Nah, strateginya kita coba ya. Kita coba dulu setiap ada strateginya masuk. Jadi setiap Bitcoin masuk di area 30 di RSI-nya, kita coba. Ini masih backtest ya. Jadi ceritanya kita kita masih bermain secara virtual ya, belum belum real ya. Kita beli sebanyak $1.000. Setiap strateginya tadi yang saya bilang, aturan mainnya itu masuk. Terus kita bandingkan nilai portofolionya nanti dari awal sampai sekarang gitu ya dengan harga Bitcoin sekarang. Harga Bitcoin sekarang di per saya bikin video 30 Juni 2023. Ini sekitar di 30 ribuan, 30.200-an. Nah, biar gampang lakukan pembulatan 1.000 ke bawah. Maksudnya gimana? Jadi kalau ada tulisan kayak harga Bitcoin sekarang 30.200, itu kita buletin aja jadi 30.000. Biar gampang gitu ya. Biar ngitungnya lebih enak. Oke. Kita mulai aja. Di sini saya udah menyiapkan Excel biar kita isi. Jadi harga Bitcoinnya nanti berapa, kita beli, nanti kita dapat Bitcoin berapa. Contoh nih, misalkan harga Bitcoinnya $20.000. Kita beli dengan harga $1.000 kan. Nah, berarti kita dapat segini Bitcoin, 0,05. Terus nanti misalkan pas harganya 15.000, kita dapat 0,07 Bitcoin. Kita jumlahin misalkan nih, berapa? 0,12 Bitcoin. Kita hitung harganya sesuai dengan harga Bitcoin sekarang berapa, terus kita bandingin, kita keluar duit totalnya berapa, dan dapat berapa. Jadi kita bisa tahu cuannya itu ada berapa. Tonton sampai selesai buat tahu berapa hasil dari strategi ini. Ini saya jadi satuin dulu semuanya biar biar nanti kita ubah ya. Nah, di sini saya pakai chart dengan Bitcoin Tether US dari Binance ya. Nah, Binance ini kalau nggak salah harganya itu ada dari sejak tahun 2017 atau 2018. Oke, dari 2017 di sini. Nah, kita bisa gunakan. Nah, kita mulai dari sini ya. Ini ya. Dari sini, terus ada lagi di sini, terus ada lagi di sini. Pokoknya kita lihat, begitu habis RSI-nya mantul dari 30, dia naik 5% nggak? Kalau iya, berarti kita tulis bahwa itu berhasil gitu ya. Jadi kita tahu win rate-nya berapa, sama kemungkinan kita dapat duitnya berapa. Oke, kita mulai dari sini. Di sini, kita lihat aja pakai harga closing ya, biar gampang ya. Di sini ya. Nah, bisa dilihat di situ, di yang C ya, C di atas, itu 3189. Kita bikin aja 3000 biar gampang hitung aja. Nanti kan pasti ada plus minusnya, tapi ya udah nggak akan lebih dari berapa persen gitu. Nah, ini pertama dia 3000 ya. 3000. Terus berikutnya kita tes lagi yang di sini. Di sini ya, ini ya. Kita pakai harga closing aja karena kan di akhir hari ya, biasanya kalau kita beli gitu. 7652. Anggap aja 7.000 ya, karena kita pembulatannya 1.000 ke bawah. Jadi kalau 8.000 juga bisa, tapi kan nggak terlalu jauh sebenarnya nanti. Ini kan pembulatan aja biar gampang ya. Jadi 3.000, 7.000, lalu di sini ya, yang ini ya, ini, yang tingginya deh, yang 30 tuh di sini. Bisa lihat RSI-nya, oke, itu 3153, di yang sininya nah di sini 30,27 nih, RSI-nya di sini. Perhatikan yang kuning ditulis di layar bawah, RSI 30,27, closing 6840. Kita bikin aja 6.000.
Bisa sih 7.000, tapi karena tadi aturannya di awal udah kayak gitu, kita jadi 6.000 ya. Lalu ini, yang ini, oke, di sini 7.000, 7.000, 7.000. Lalu di sini ada lagi, ini closingnya 6292, berarti 6.000 ya. 6.000. Lalu ada lagi di ini 3096 sama ini ya. Em, ini ada dua, itu 31, kita nggak usah anggap aja yang ini aja. Ini 30,96, berarti 6.000 ya di sini. Nah, kita tandain dulu mereka berhasil semua atau enggak gitu. Saya akan pakai posisi rentang harga dari pertama di sini. Yang pertama ini udah pasti berhasil lah ya. Ini kan naik terus nih, 5% lebih lah ini. Dari sini udah lebih dari 5%, udah 100%. Ya udah. Yang pertama berhasil ya. Terus yang ini, yang kedua dari sini, ya ini udah puluhan persen udah berhasil. Terus yang ini ya tadi ya. Ya ini udah sama berhasil juga. Terus yang eh, ini tadi ya di sini, eh, 30,3 dan harganya di 7.000 ya. Ini gagal ya. Ini gagal karena dia naik dikit, nyangkut gitu ya. Actually berhasil nih. Ini naik, sorry, dari closingnya ya. Nggak, dia gagal ya. Kita anggap dia gagal ya. Berarti berhasilnya ada 1, 2, 3, gagalnya 1. Gitu. Terus berikutnya yang di sini, yang di sini. Ini juga gagal ini, kayaknya. Kita anggap aja gagal. Tapi walaupun gagal, nanti kita lihat hasilnya di jangka panjang seperti apa. Yang ini ya, closingnya di sini. Oh, ternyata dia berhasil naik dikit ya. Walaupun ke bawahnya nyangkut, dia berhasil lah. Ini kalau orang mau trading swing pelan-pelan udah dapat 10% udah lumayan ya. Oke, berarti kita sudah mendapatkan 4 kali berhasil dan 1 kali gagal. Lalu, benar ya, 1, 2, 3, 4, 5. Terus yang tadi dia, kita ada satu lagi ya, kita dapat itu di sini, yang ini. Yang ini dia langsung turun lagi ya. Dari sini dia turun lagi. Kita anggap aja gagal ya. Berarti gagalnya 2. Dan di sini kita kasih tanda dulu tadi. Di sini ya tadi ya. Yang ini ya. 30,96. Nah, kita catat dulu ya. Berarti berhasil 4, gagal 2. Ini tadi harga Bitcoinnya berapa? 3.000 pertama. Terus yang kedua 7.000. Lalu 6.000. 7.000. Lalu 6.000 dua kali. Berhasilnya tadi yang gagal itu yang ini ya, dua ini ya. Dua terakhir dia gagal ya. Dua terakhir dia gagal. Yang sisanya berhasil. Jadi kita tinggal tulis ini yes, ini yes, ini yes, ini yes, ini no, ini no. Kita coba lagi. Jadi itu tadi selama sampai Juni 2018. Berikutnya ada lagi atau enggak? Kita coba lagi. Yang ini, daerah sini, kita lihat close-nya itu ada di 6285. Berarti 6.000 ya. Berhasil atau enggak? Dia berhasil ya. Dia naik gitu ya. 6.000, 6.000 dan berhasil gitu. Yang ini. Terus yang di sini, nah ini tergantung kita belinya di mana. Tapi kita anggap aja begitu yang di titik paling rendah deh kita beli ya. Titik paling rendah RSI-nya itu ada di sini di close-nya 4558, berarti 4.000. Tapi dia nyangkut, jadi kita bisa bilang nggak berhasil gitu ya. Oke, terus lanjut lagi, ya dia nggak berhasil karena immediately, tapi kalau pas kita lihat di jangka panjang, dia langsung naik ya, ya nggak masalah, kita anggap aja dulu biar tahu statistiknya aja. Lalu ini ada lagi, kita ambil yang paling bawah lagi titiknya, yaitu di 8.000 ya, 8177. Itu 8.000, terus kita lihat dari sini dia langsung naik 5% atau enggak nih. Dia close-nya itu di sini, ini ya, di sini, ini yang hijau ini. Sorry, bukan yang merah ini, Deng. Ini dia. Ke sini dia naik ada 9%. Jadi berhasil ya. Berhasil.
Berikutnya kita ke sini lagi. Ini close-nya di 6900. Ya udah 6000 gitu. Dan dia berhasil karena langsung naik ke sini ya. Ini ada lagi di sini pantulan. Pantulan di sini dia close-nya di 6000 lagi dan langsung mantul ya. Berhasil. Berikutnya dari sini kita ke sini. RSI di bawah yang pucuk ya. Berarti kita lihat dia naik di 4.800, anggap aja 4.000 ya. Closingnya kan di 4.800, anggap 4.000. Dan ini langsung naik ya, berhasil. Oke. Nah, kita tandain dulu sampai sini. Kita catat lagi. Oke. Nah, jadi tadi 6.000, terus 4.000, 8.000, 6.000 dua kali, lalu 4.000. Lalu berhasil atau tidaknya, berhasil sekali, eh, gagal sekali, sisanya berhasil. Gini ya. Lanjut, ini udah di 2020 ya. 2020, lanjut, ini nggak nyampe 30 ya, jadi nggak kita anggap. Lihat, itu dia di 33, nggak kita anggap. Nah, lalu di sini ada nih, di atas. Di area sini. Dia berapa? 30,52, nggak apa-apa. Close-nya berapa tuh di situ? Dia close-nya di 49.000. Oke. Jadi 49.000 dan dia langsung naik ya. Berarti berhasil. Terus ini kita ambil yang paling bawah aja di sini. Dia di close-nya di 36.690. Oke, 36.000 ya. Tapi habis itu dia kan turun. Berarti dia nggak berhasil ya. Ini kan dia dari sini terus turun 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 gitu ya. Anggap aja dulu gitu. Ini nggak nyampe di 30. Oke. Terus ini ada di sini satu ya. Ini 30 nih. Ini close-nya di 47. 47 tapi habis itu dia turun 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 ya. Jadi nggak berhasil. Atau kita coba lihat dulu. Eh, dari sini ini ya. Ini mana close-nya? Close-nya dari sini. Oh, berhasil ternyata ya. Kita anggapnya berhasil lah. Lalu ini ada lagi di sini. Ini di 41.000 dan dia berhasil ya, dia naik sampai sini sih. Eh, sampai sini dari sini ke sini 6% berhasil naik. Terus berarti 41.000 berhasil. Lalu berikutnya yang ini ya, pucuk bawah ini, yang RSI-nya di pucuk bawah, dia di 35 ya. Ini gagal karena dia turun dulu dikit ya, baru dia naik ya. For the sake of statistik kita bilang aja dulu gagal. Tapi kan nanti yang saya emphasize adalah si cuannya berapa ya dengan menggunakan metode ini. Nah, berarti ini tadi pertama 49.000, saya udah nyatet, lalu 36.000, lalu 47.000, lalu 41.000, lalu 35.000. Semuanya oke. Ini berhasil, satu enggak, berhasil, enggak. Itu. Nah, sekarang kita udah di area di tahun 2022 ya. Oke, ini nggak berhasil ya. Kita anggap ini nggak berhasil karena dia choppy terus turun gitu ya. Nah, kita ambil yang pucuk bawahnya aja. Itu di 30.000 ya. Oke. Lalu di sini ini yang pucuk bawahnya lagi itu berhasil karena dia naik ya. Berapa nih? 18.970. Kita anggap 18K ya. Lebih enak 19 sih, tapi kita set rules-nya dari awal kan itu tadi pembulatannya 1000 ke bawah terus ya. Oke, di antara tiga ini yang sampai 30 ya, enggak ada yang ini 3165, lalu oke, 29,25 yang ini ya. Dia berarti di 19.555 ya, 19.000 lah. Oke, terus si ini sama di 2985, dia di 18.000 ya. 18.000. Oke. Sorry, tadi yang ini gagal ya tadi ya. Ini sorry, saya lupa mencatat ini berhasil atau enggak tadi.
ini berhasil yang di sini ya, sampai sini. Kita catat ulang, sorry. Dari tadi kan 30.000 ya. Dari sini dia naik sedikit ya, berhasil ya. Anggap aja berhasil semua. Karena yang ini juga berhasil, eh, ini berhasil. Nah, yang ini waktu kita lihat yang ini di sini close-nya di 15.000 gitu, dan dia sempat naik berapa persen tuh? Dari sini ke sini udah naik 14%, berarti dia berhasil lagi. Oke, sampai, dan ini yang terakhir kita ada di sini 20.000, dan dia berhasil langsung naik. Oke, kita catat semuanya lagi. Berarti pertama 30.000 tadi, lalu 18.000, lalu 19.000, terus 18.000 lagi, lalu 15.000, lalu terakhir 20.000. Nah, oke, semuanya berhasil, anggap aja. Nah, oke, kita udah dapat datanya. Sekarang kita hapus dulu yang nggak kepake. Nah, kita bisa lihat total jumlah Bitcoin berapa. Tapi kita lihat dulu total ngeluarin duit itu adalah 1.000 semuanya ya. Semuanya kan 1.000 nih. Totalnya 23.000 nih. Ngeluarin duit selama 3 tahunan. Atau enggak, dari 2018 ya. 3 tahun, 4 tahun lah. Terus jumlah Bitcoin, bener ya ini 23.000. Saya hitung ulang ya, sum semuanya, biar nggak salah. Ya, benar. Jumlah Bitcoin berarti jumlah dari yang ada di kolom yang ini. Oke, 2,68. Nah, kalau pakai value BTC sekarang, berapa itu? Sekarang harganya ini 30 lah ya. Kan ini 30.400, 30.000 berapa ratus, 30.000 ya. Value BTC sekarang 30.000. Maka value-nya sama dengan 30.000 dikali ini. Nah, kita punya 80.000 dari ngeluarin duit 23.000. Jadi kesimpulannya cuannya adalah, jadi kan cuannya si ini 80.000 ini dikurang total ngeluarin duitnya segini. Berarti kita cuan 57.000 atau sama dengan berapa persen nih dari ini? Atau cuannya ya kita cuan hampir 250%. Jadi hampir 250%. Kalau kita mau sabar dan beli jika Bitcoin RSI-nya di 30, RSI daily-nya 30 atau lebih rendah. Beli, dan sabar gitu ya. Nah, sekarang kan masih belum, jadi ya tunggu dulu. Nah, sekarang pertanyaannya, rasio keberhasilannya berapa? Nah, kita coba hitung, ini total ada berapa nih? 23 ya. No-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti yes-nya ada, no-nya ada, kan no-nya 5. Berarti yes-nya 23 dikurang 5 ya. Oke, berarti keberhasilannya sama dengan 18 dibagi 23. 78%. Jadi kesimpulannya adalah, saya tulis di sini, metode beli Bitcoin dengan RSI aja menghasilkan cuan berapa tadi, 250% dalam 4 tahun ya, anggap aja 4 tahun dengan rasio keberhasilan 78%. Nah, ini kan bagus banget. Ini jadi metode sederhana banget. Jadi next time kalau kita lihat harga turun, oh yaudah santai aja. Nanti pas harga Bitcoinnya udah di RSI 30, kita beli. Nanti next time beli lagi. Ya mungkin 2-3 tahun lagi kita bisa cuan banyak banget gitu. Ini termasuk salah satu metode yang saya pakai juga gitu. Nah, gitu ya. Semoga bermanfaat dan ingat disclaimer on. Dan terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.